baik mereka. Saudara, kami akan memuji memuliakan nama. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan.
kami muliakan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, jika Kau sudah hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa atas segala anugerah penyertaan, bahkan pemberian hari yang indah pada hari ini Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan, kami membutuhkan firman-Mu, kami membutuhkan sabda-Mu Tuhan. Karena sabda-Mu atau firman-Mu Tuhan adalah hal yang terpenting bagi hidup kami, yang paling penting bagi hidup kami, untuk kami boleh dapat mengatur langkah kami sesuai dengan kehendak daripada firman. Untuk itu Bapa, koreksi diri kami melalui firman, nilai diri kami melalui firman-Mu Tuhan Yesus, sehingga hari demi hari kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan oleh firman-Mu Tuhan, yang boleh dapat menuntun di dalam kehidupan kami, supaya kami boleh berkelakuan, bertingkah laku sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak, syukur dan terima kasih. Kiranya Kau mau urapi setiap kami semuanya, supaya Tuhan Yesus, Engkau mau berbicara kepada kami dengan jelas, dengan simpel Tuhan, sehingga firman-Mu boleh kami terima, dan oleh karena anugerah-Mu kami boleh melakukan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini, supaya hamba-Mu juga boleh menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan, dan boleh dapat Engkau mampukan kami semua untuk menerimanya. Terima kasih Tuhan, syukur dan terima kasih. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam satu nama, yaitu nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Jemaat yang hendak diberkati oleh firman Tuhan bersama, mari kita katakan amin. Terima kasih worship leader dan singernya dan position. Tuhan memberkati. Shalom Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Salam sehat selalu ya. Suatu anugerah bagi kita jika sekarang ini masih diberikan kesempatan kebaktian terakhir ya, ini kebaktian terakhir dari tahun 2023. Biarlah semua yang sudah kita lalui, yang sudah kita jalankan, supaya kita tetap bersyukur ya, apapun itu ya. Mungkin ada tersandung atau apa ya, atau mungkin kita bisa punya tantangan yang pada waktu itu tahun 2023 itu punya mungkin ditinggal orang yang dikasihi ya, atau mungkin kena penyakit ya, atau mungkin yang pernah PHK ya, tetapi kita mau tetap bersyukur. Dengan bersyukur, kita yakin dan percaya Tuhan akan mengenapi janjinya, dan tahun 2024 kita yakin semua akan terbarui oleh Tuhan ya. Saudaraku, mari kita bersama-sama untuk belajar di dalam kehidupan ini ya, karena kita nggak tahu kehidupan ini soalnya itu ya, seperti uang ya, kadang-kadang terus puas, ditinggal kasih, ditinggal saudara ya, istilahnya cepat ya, anak kita gede, cucu kita sudah besar ya, karena hidup itu firman Tuhan mengatakan hidup itu seperti uang, makanya kita harus di Efesus itu dikatakan kita harus tetap berjaga-jaga ya, supaya apa? Supaya kalau Tuhan Tuhan panggil kita sudah siap ya, karena Tuhan panggil itu kalau kita
belajar di dalam pengalaman kita. Tuhan itu tidak manggil yang tua dulu, enggak ya, atau yang loro-loro sakit-sakit dulu, enggak ya. Tuhan itu memanggil ya sangat Tuhan ya, sesuai dengan kehendak Tuhan. Ayo boleh kamu pulang ya saudara ya, atau ayo balik ya balik. Nah itu makanya kita disuruh untuk berjaga-jaga di dalam Efesus 5 ayat 16-17 ya. Untuk itu mari kita baca ya untuk referensi ayat kita ya di dalam Yakobus 4 ayat 14 untuk acuan kita. Yakobus 4 ayat yang ke-14, boleh bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara untuk menghormati Tuhan ya. Saya itu mulai 1, 2, 3 sekarang ya. Sudah ya. Kalau belum dapat di layout itu ada di layar itu ada ya. 1, 2, 3. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja digunakan lalu lenyap. Amin ya saudara ya. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Kita harus senantiasa berjaga-jaga ya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita kita review di dalam kehidupan kita sendiri, secara tidak kita sadari itu akan timbul suatu peperangan saudara ya, antara pikiran dunia sama pikiran Kristus. Ya ini perlu kita pelajari. Mesti muncul ya antara pikiran dunia dan pikiran Kristus. Kalau kita sebagai orang Kristen ngaku sebagai orang yang sudah bertobat ya dan sudah sudah mengalami pertobatan. Ya saudara, kita review lagi ya. Pertobatan itu bukan cuma kita itu datang ke gereja ya atau gereja. Pertobatan itu bukan melayani ya, cara melayani bagaimana harus melayani ya, bukan saudara yang dikasih ya. Pertobatan menurut firman Tuhan itu adalah, kalau kita pelajari itu adalah, pertobatan itu adalah bagaimana kita bisa mengubah antara pikiran duniawi kita ke pikiran Kristus. Itu penting untuk kita pelajari. Dari pertobatan itu bukan cuma anggejo, orang Kristen yang bertobat, aku melayani. Pertobatan juga bukan yang di biasanya berjamaah jatuh cebruk, bukan. Kan itu saudara. Pertobatan itu adalah yang sering berkecamuk di dalam kehidupan pemikiran kita, itu adalah bagaimana kita itu mengubah pikiran dunia ke pikiran Kristus. Itu yang namanya pertobatan. Yang kalau mungkin bahasa yang sekolah teologi biasanya itu namanya metanoia. Jadi setiap hari itu harus ada pertobatan di dalam diri kita ya. Ada contoh bagaimana kita cara merubah pikiran dunia dengan pikiran Kristus. Contoh saudara ya, salah satu contoh ya. Contoh yang pertama, di dalam suami istri ya, itu nggak mungkin tidak pernah ada suatu perselisihan ya, mesti ada perselisihan saudara ya. Tapi kalau kita mengandalkan pikiran dunia, pemikiran kita akan mengatakan cerai saja ya, suami atau istri ya, cerai saja itu tiru seperti infotainment itu loh, cerai ngawin ya, tidak apa-apa ya. Tapi kalau kita pikiran Kristus mengatakan ampuni ya, ampuni kan,
ampuni suamimu ya, ampuni istrimu. Nah itu yang namanya pertobatan. Dari pemikiran dunia ke pemikiran Kristus ya. Itu yang namanya pertobatan. Contoh kedua, ini hal memberi biasanya. Beri untuk kemuliaan Tuhan. Apa? Kayak ini pikiran dunia. Buat apa memberi? Kok digunakan apa? Iso tak itu sak bulan itu ya biasanya gitu ya. Digunakan TP gak iso aku ngekek lah kok dikeno buat gereja Galilea. Enak Galilea ya. Gak iso apa itu pikiran dunia ya. Tetapi pikiran Kristus ya mengatakan berilah ya, itu akan diberi ya, berilah karena itu adalah suatu ajaran Kristus memberi. Itu yang namanya pertobatan. Dari pertobatan itu tidak dilakukan hari Minggu, pertobatan pelayanan, enggak, yaitu bagaimana kita itu bisa merubah pemikiran dunia yang ada di kehidupan kita, yang ada biasanya di pikiran kita ini. Yang ada di pikiran kita menjadi pemikiran dunia, menjadi pemikiran Kristus. Ya, kalau ada pemikiran Kristus itu berarti namanya pertobatan, saudara yang kekasih ya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dikatakan di Alkitab ya. Terus apa caranya supaya kita itu bisa mempunyai suatu kekuatan untuk merubah pikiran yang ada di dalam pikiran dunia dan merubah untuk pemikiran Kristen, ya kita ada di dalam 2 Korintus ya. Di situ di dalam 2 Korintus 10 dikatakan untuk dapat kita merubah, dan berarti kita harus dapat ini. Yang pertama adalah mendengar dan melakukan firman Tuhan ya. 2 Korintus 10 ayat 3 ya, coba kita baca. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Apa artinya ini, saudara ya? Yang pertama, supaya kita itu bisa merubah pikiran dunia ke pikiran Kristus yang ada di dalam tubuh kita, pemikiran kita. Itu yang pertama, itu adalah mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau mendengarkan biasanya itu sangat gampang dan mudah. Tetapi kalau melakukan, lihat dulu ya. Enak gak ini melakukan firman Tuhan kayak gini? Tampar pipi kiri, serahkan pipi kanan. Ini firman Tuhan. Bisa gak kita melakukan itu? Kalau kita melakukan firman Tuhan, biasanya kecenderungan kita manusia itu mesti dipilih ya. Nek enak tak lakukan, nek gak enak ya enggak ya. Wah ini yang harus kita pelajari, saudaraku ya. Memberi juga, contoh memberi ya. Oke, aku kayak entek gitu ya kan. Kita jarang ya, kita nggak mau ngasih orang secara dunia, pikiran dunia, kasih orang yang memang harus perlu dibantu. Padahal firman Tuhan mengatakan berilah maka kamu akan diberi, bantulah mereka pasti kamu akan dibantu. Nah itu yang senjata ya, strategi pertama supaya kita itu kuat di dalam yang namanya metanoia, pertobatan gitu ya. Yang namanya pertobatan itu yang pertama adalah melakukan firman Tuhan. Itu paling susah, saudara ya. Biasanya paling enak itu mendengarkan. Ya, kadang-kadang ngomong tok aja ya bisa ya saya nih. Tapi saya juga perlu untuk
belajar ya supaya dapat melakukan ya. Saudara ya, gampang kita ngomong tuh gampang banyak ya kalau firman Tuhan itu secara dunia ini, tapi kalau secara dunia firman Tuhan itu bisa kita kalau sekolah teologi aja bisa ya, terus kita belajar aja ya, sering baca firman Tuhan kita bisa membawakan firman itu. Tetapi membawakan firman yang benar ini menurut saya yang saya pelajari di rekan saya di salah satu hamba Tuhan itu membawakan firman Tuhan itu yang benar-benar itu adalah biasanya orangnya sudah mengalami kehidupan, mengalami itu ya. Terus yang kedua yang terpenting ini ya, seorang hamba Tuhan ini itu harus hancur hati ya, harus dihancurkan hati. Kalau saya ini bolak-balik ya, tantangan-tantangan apapun sering ya harus hancur sebenarnya. Kalau nggak dihancurkan ini, maka akan timbul suatu kekerasan, kekakuan, keegoisan. Padahal bisa menguak firman Tuhan itu bisa, tetapi makanya firman Tuhan itu adalah logos dan rema ya. Dari logika itu biasanya banyak yang pintar kalau logika ya, tetapi rema itu harus hancur hati ya. Anugerah itu benar-benar anugerah. Kembali lagi tadi ya, untuk senjata untuk mengeluarkan supaya kita boleh dapat untuk mengubah karakter dunia ke karakter Kristus. Juga dari yang pertama senjatanya adalah melakukan firman Tuhan ya saudara ya. Melakukan firman Tuhan itu bukan cuma ini bukan contoh tadi, contoh memberi, bukan memberi dulu baru istilahnya enak dulu baru enggak ya, memberi baru akan diberkati ya. Jangan kayak Thomas, tahu ya Thomas ya, bukan Pak Thomas murid Tuhan Yesus ya, tahu karakternya Thomas apa budayanya dia ya, tahu dulu baru percaya. Dia tidak tahu tidak percaya dia waktu Tuhan menampakkan diri di murid-muridnya. Aku sebelum tahu terus Tuhan tunjukkan lubang pakunya. Memang sengaja Tuhan tidak menghapus dulu lubang paku daripada Tuhan Yesus itu ya. Karena apa? Karena supaya nantinya itu menguatkan murid-muridnya ya. Kalau kita tahu ya, murid-murid Tuhan ya, waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, gak ada satupun yang datang. Bahkan si Petrus ya, yang menyangkal 3 kali Petrus itu menyangkal 3 kali, takut ya. Tapi Tuhan tahu gak ada satupun yang berada di salib kaki Yesus. Yang mungkin semuanya itu dulu follow ya. Kalau Tuhan waktu Tuhan mengajar, waktu Tuhan menyembuhkan orang sakit, waktu Tuhan Yesus menjadikan air menjadi anggur, itu mungkin banyak ya follow-nya ya, pengikutnya banyak. Begitu Yesus di kayu salib, unfollow semua ya, gak ada yang ngikutin semua. Tapi Tuhan tahu ya, Tuhan tahu hati murid-muridnya semua. Tuhan tahu, makanya Petrus ditanya ya, tahu Tuhan kalau Petrus nantinya itu kan berkokok 3 kali itu ya, itu tahu. Si Thomas tahu, Tuhan ada itu tahu, makanya nggak sempat dihapus, belum dihapus, supaya nanti menguatkan murid-muridnya kembali. Dan setelah murid-muridnya kembali, Tuhan Yesus kembali, murid-muridnya kuat, akhirnya Yesus naik ke surga dan murid-muridnya boleh mengikuti Yesus untuk menyebarkan firman Tuhan ya, menyebarkan kemuliaan Tuhan. Termasuk kita ini juga murid-murid Yesus harus wajib untuk menyebarkan firman Tuhan ya. Saudara yang terkasih ya, jadi yang pertama tadi supaya kita itu bisa kuat di dalam
merubah pemikiran dunia kita ke pemikiran Kristus, yang pertama harus melakukan firman Tuhan ya, seperti yang di dalam 2 Korintus 10 ayat 3 ayat keempat, 3 dan 4 ya. Sekarang kita juga melihat bagaimana supaya kita dapat kuat untuk melakukan pertobatan itu, metanoia tadi ya. Yang itu adalah disiplin ya, saudaraku ya. Disiplin, kita harus disiplin untuk melakukan firman Tuhan ya. Jadi disiplin itu bukan cuma waktu tanggal merah ke gereja ya toh, waktu ada KKR, disiplin aku ya. Tapi begitu di rumah, begitu kita menghadapi ke kehidupan, kembali ke kehidupan kita kan masih di dunia ya. Tentunya harus menghadapi juga kehidupan dunia. Kita sudah duniawi, saudara ya. Jadi yang kedua itu adalah disiplin ya, seperti yang ada di ayat yang kelima. Kami mematahkan setiap siasat orang dan melumpuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus, saudara yang kasih ya. Disiplin itu ya harus setiap saat ya. Jadi bukan hanya ada masalah baru disiplin, berdoa terus kalau ada masalah, atau karena masalah lupa lagi ya. Ya seperti ini, kalau kita tidak disiplin ke gereja ya gini, saudara yang kekasih ya, disiplin itu penting ya. Pikiran dunia kita lupa menjadi pikiran yang Kristus. Tersinggung sama pendetanya ya, tersinggung sama teman-teman sekerjanya, sudah nggak ke gereja. Jangan saudaraku ya, jangan ya. Gereja jangan dikabung hitamkan, ya tetap ke gereja, jangan ya. Yang punya masalah itu bukan gereja. Mungkin teman Anda, mungkin salah satu pengerja atau kita itu yang punya masalah. Kalau gereja kan nggak punya masalah, tetap ke gereja. Itu disiplin namanya ya. Memang secara pikiran duniawi, ketemu itu neng, dengar aku, ketemu itu lah, berubah, ya melalui kedisiplinan kita, berubah pikiran. Oh, Tuhan ampuni, ya lepas pengampunan, melepaskan pengampunan. Kalau kita dapat melepaskan pengampunan, di situ ada pemulihan di dalam diri kita dan berkat pada diri kita, ya saudara ya. Jadi disiplin itu penting ya di dalam ayat yang kelima tadi ya. Jadi disiplin itu apa? Di setiap saat, saudaraku ya, setiap saat. Terus kadang-kadang disiplin itu memang pertama itu susah-susah dulu, dan kita nggak mau ya susah-susah dulu ya. Kita senangi besok bersenang-senang, kemudian ya bersenang-senang. Waduh, biar ya. Enggak ya, semua itu mesti pernah mengalami enak dulu ya. Ya itu yang kalau disiplin itu biasanya enak dulu, lakukan saudara ya. Lakukan, semua itu lakukan dulu ya. Tapi kita kalau mengerti tentang firman Tuhan, kita pasti tahu ya, di dalam suatu pergumulan kita, tantangan-tantangan yang kita hadapi pasti ada suatu kecerahan yang di dalam kehidupan kita ya. Itu tadi yang kedua ya saudara ya. Kita harus dapat disiplin ya, ya itu tadi ya, disiplin di dalam setiap saat, setiap waktu ya. Bukan cuma di waktu di gereja saja, bukan kalau misalnya ada retreat, jangan. Setiap saat harus giat untuk berkomunikasi, berhubungan dengan Tuhan ya. Itu namanya disiplin. Gereja juga gitu, minggu ke gereja ya, persiapan dulu ya, siapa gitu. Saya ini kalau mau ini tugas ini, kadang-kadang saya kan juga kadang-kadang mesti belajar ya. Kalau kadang-kadang malas saya terus ngantuk, itu anak saya yang Pak gak belajar Pak, gak belajar tadi diginikan kemana saya, tak bilang ibu ya, jadi katanya gitu, bilang apa deh, Bu, Papa ngantuk gak jadi, gak bisa khotbah. Itu saya kan kurang disiplin, maka saya lebih belajar untuk disiplin. Ojo deh. Enggak, itu ya, pojok ya, guyon saudaraku ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah taat ya saudaraku ya, yang kasih ya. Taat, apa taat itu? Taat itu harus ada, kita harus taat
Apapun perintah Tuhan itu harus taat. Apapun kehendak Tuhan yang sudah diajarkan kepada kita, ya kita harus taat, saudara yang kekasih ya. Taat ya. Apa taat itu ya? Harus ampuni, ya. Harus mau mengampuni, ya. Harus mau untuk tadi contohnya memberi tadi, ya. Karena apa kalau kita tidak taat itu bahaya sekali, saudara ya. Taat. Ini tidak boleh ya. Tidak boleh untuk firman Tuhan tidak boleh, ya. Saudara yang kekasih ya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita tidak taat itu akan gampang untuk menimbulkan suatu celah iblis untuk masuk ke dalam kehidupan kita. Makanya kita harus taat, saudara ya. Hati-hati ya. Taat firman Tuhan. Apa sih celah iblis masuk itu? Apa celah supaya masuk? Apa mungkin Roma dibuka ya? Oh, anu kok iki kok setan mlebu ya? Enggak. Yang celah-celah itu sama iblis ditaruh di pikiran kita, ya. Di dalam kita malah sama iblis itu ya. Contohnya begini juga. Kalau kalau tidak taat itu ya, gampang celah masuk. Kalau tidak celah iblis itu, sekarang pria misalnya, seorang pria gampang, dia biasa pria itu mesti meripatnya ya, matanya yang gampang celah dimasukin iblis itu. Pria begitu noleh ini ada cewek yang roknya mini, waduh, iya bapak, iya kelas, ini ngaku, kelas ya, iya katanya, kelas yang ngaku, ya itu harus hati-hati ya, kelas tok sih ngaku, ya taat saudara ya, taat, hati-hati, ya kecuali kalau langsung lewat nih, wah ya apa ini, ya neh, lewat, yo jangan di follow up, ya jangan di biasanya ayo mungkin ini, oh ini, aduh ini, nah, itu saudara dikasih harus taat. Biasanya pria itu hati-hati di meripati ya kalau lihat cewek. Sekarang wanita sekarang, ya hati-hati juga tuh wanita itu, karena wanita itu gampang. Kalau wanita itu biasanya di telinganya, ya telinganya itu bahaya kalau nggak dijaga telinganya. Paling mudah dirayu kayak Hawa, makanlah buah ini, nanti kamu tambah cantik, nanti kamu seperti Tuhan, ya makan saudara. Wanita juga begitu, hati-hati, ya. Oh ibu, pria ini ya, misalnya nih, pria yang sudah mempunyai istri, bu, cantik banget bu, ibu ini sudah dijawab aja ya. Terima kasih pak. Oh ini ibu sebenarnya itu berkeluarga. Terima kasih sudah nggak usah di follow up untuk dari rumah ngocong ini ya. Wah, aku dibayar. Nah ini bahaya ini. Cantik saya ini. Wow, foto ini dijeloi, diupdate foto terus dilihat. Nah ini yang susah. Makanya hati-hati ya. Jangan sampai celah iblis itu masuk ke celah-celah yang ada di kehidupan kita. Makanya kita harus berhati-hati saudara ya. Berhati-hati ya. Karena kalau nggak berhati-hati ya itu ya. Jadi untuk menguatkan kita di dalam kita merubah pikiran dunia yang ada di dalam pikiran kita ke pikiran Kristus, itu tadi ada 3 ya tadi ya. 1 harus melakukan firman Tuhan. Yang kedua harus ada disiplin untuk melakukan firman. Yang ketiga harus ada taat, ya harus taat. Tapi harus hati-hati lagi saudara ya. Harus hati-hati saudara. Ada lagi setan hebat pintar ya, canggih setan itu. Oh ada aja ya, supaya kita itu bisa jatuh ya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apa yang bisa juga melemahkan kita meskipun kita punya 3 itu tadi ya, tadi melakukan firman, disiplin, terus sama taat ya. Ini bahaya ini, penyakit ini adalah kekhawatiran saudara ya.
Kekhawatiran itu bisa melemahkan kita, bisa membunuh kita. Ya, kekhawatiran tentang mungkin ya belum punya jodoh ya. Akhirnya apa? Kekhawatiran kalau kita respon masuk ke dalam tubuh kita, maka kita akan dibawa kekhawatiran itu ke tempat yang salah ya, ke tempat justru tempat yang salah, saudaraku ya. Sekarang misalnya gini, khawatir ya, contoh ini, khawatir bojoku kok kok nang selingkuh suami saya. Khawatir akhirnya curhat sama temennya yang lagi ya. Aku curhat, penting aku ada ngomong lah ke kafe itu ya, kafe bukan nyalakan kafenya ini ya, ini tidak apa-apa ya, kafe kalau makan sungguhan tidak apa-apa ya, ke akhirnya apa? Akhirnya jatuh cinta ke orang ini malah ya, yang dicurhati yang lagi, malah kekhawatiran itu membawa ke musuh itu, musuh Allah, musuh Kristus. Nah, misalnya lagi kebetulan ada suatu keluarga yang broken, anaknya ini khawatir terus ya, anaknya khawatir terus. Malah apa yang dilakukan? Melakukan suatu hal-hal yang tidak baik ya. Misalnya kehidupan bebas atau narkoba mungkin ya, itu bahaya. Malah kekhawatiran ini dibawa ke permusuhan, dibawa ke musuh Allah, ya musuh, saudaraku ya. Misalnya, aduh aku kok gini ya, aku gini, nanti masa depan suatu kekayaanku itu nanti takutlah pokoknya sama masa depan. Aku saking khawatirnya lari ke orang-orang yang pintar itu ya, dukun itu mungkin ya, dukun atau apa itu, paranormal atau apa ya. Nah itu malah membawa ke ini ke kehancuran, saudara ya. Daud juga pernah melakukan itu ya. Dia dikejar-kejar Saul, terus dia itu sebenarnya ada kesempatan untuk membunuh Saul, tetapi dia khawatir mungkin ini Saul bisa membunuh saya lagi nanti ya. Apa yang dilakukan Daud? Ya coba kita baca di dalam Samuel ya. Samuel berapa ya ini? 1 Samuel 27 ya. Dalam perjanjian lama ya, 1 Samuel 27. Ya, ayat yang pertama ya. Judulnya Daud di antara orang Filistin. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya, ya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul, pada dia ya. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain merebutkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin, malah layanan Filistin dia ya. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi, ya, supaya dia tidak dicari Saul lagi di seluruh daerah Israel, dan aku akan terluput dari tangannya, malah ke daerah musuh, malah ke itu tadi seperti contoh tadi ya, yang sudah kita bicarakan tadi, saudaraku ya. Ya itu harus kita hati-hati dengan kekhawatiran, saudaraku ya, dengan kekhawatiran. Ini jamnya masih lama ya, nggak apa-apa ya. Saudara kami kasih ya, ini kekhawatiran yang membuat nggak apa-apa yang kita tutup tahun kok. Sampai besok ya. Itu kekhawatiran yang membuat kita itu ini kita lari ke musuh, ya. Padahal kalau kita lihat dengan kekhawatiran itu, ya, kita baca di dalam Yohanes, ya, Yohanes 14 ayat 1 sampai ke 3, Yohanes 14 ayat 1. Bentar kok saudara, tinggal di ya, saudaraku ya.
Ini Tuhan mengatakan begini, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ya, biasanya kita gelisah, ya, khawatir, gelisah, ya. Apalagi biasanya orang yang sakit atau orang yang tua, itu bahaya sekali gelisahnya, ya. Khawatirnya bahaya sekali. Khawatirnya apa? Aku kemarin ini mati, aduh, terus ya apa ini? Nanti ini, nah ini susah. Makanya belajar firman Tuhan. Kalau kita sudah belajar firman Tuhan, nggak usah dinikmati ya wis ikut Tuhan, saudara. Ya kata jangan ini loh ya, jangan ya. Karena memang kata jangan tuh kalau biasa-biasa memang apa namanya? Kalau kita artikan tuh ada yang dibawa dibuat sendiri dan enggak ya, saudara ya. Jangan berarti apa? Ya jangan takut, saudara ya, jangan takut ya. Saudara kita kasih, memang jangan itu kadang-kadang kita langgar ya. Jangan merokok, ya merokok. Nggak ada gitu loh di firman. Ya memang kalau no, jangan merokok. Nah, ini aku mau bensin sampai gudangnya LPG gitu. Jangan merokok ya. Ya nggak ada tapi ya itu saudara ya. Kita harus belajar firman Tuhan, saudara ya. Apa namanya? Khawatir, misalnya apa? Anak masih sudah married berapa tahun masih belum punya anak, takut ya, khawatir ya, waduh, ya apa ini? Oh ini terus ditakoki, ya biasanya gitu ya. Itu kalau saya nggak pernah nanya anak saya dulu waktu kapan kau hamil, kapan hamil, enggak. Itu semua anugerah, ya, semua anugerah. Karena perkawinan itu bukan target untuk punya anak, saudara ya, bukan target untuk punya anak. Ya, perkawinan juga bukan target untuk kita kaya. Enggak. Perkawinan itu menyatukan, ya, menyatukan dari Tuhan insan ini. Yang namanya itu kalau bahasa saya teologi namanya apa ya gitu. Jadi kata sinar lali. Namanya ekat, ekat. Ya kayak tertunggal Tuhan Yesus ya. Tidak bisa dipisahkan. Jadi manusia juga gitu. Kalau sudah married, ya tidak bisa dipisahkan, saudara ya. Itu targetnya itu ya satu kesatuan di dalam Kristus, satu daging biasanya kita sebut ya. Kadang-kadang itu aduh apa punya anak, gue wis duwe anak ya, wis duwe anak ini, saya punya anak kayak saya ini punya anak, untung aku gak tahu gak sinagog ya, 2 anak perempuan semua, anak saya itu 2 perempuan ya. Kok ngomel nego nek kalau orang dunia itu ya, di kok gak lanang nih. Oh, ngawur ya. Mau pengen anak kan gitu gampang lah ya. Soalnya loh, mau pengen anak ya. Ini secara dunia ya. Tapi tuh kita punya Tuhan ya. Tuh, waduh, ya kasihan tuh anaknya. Terus tuh anak ini takut gini, takut anak ini takut anak ya. Ini takut anak. Jadi apa ya aku takut anak. Ya, puji Tuhan cucuku lanang. Tapi bukan karena saya minta, enggak, saya terserah Tuhan, terserah Tuhan. Ya, karena saya tahu target perkawinan ya, seperti kita tadi ngomongnya, bukan boleh anak, ya, bukan boleh anak-anak apa itu, tapi saudara ini maaf ini, ya, biasanya nih yang mengandung fom itu ya, biasanya sengaja lanang, tahu ya fom tahu nggak? Tahu ya, misalnya kita parah, misalnya, ya, itu biasanya nggak kalau di famila, ya. Kalau saya nggak takut, ya, karena perkawinan itu targetnya adalah penyatukan hati itu, satu daging, saudara ya. Itu apa itu tadi ayat keberapa? Ayat yang kedua, ayat yang pertama, ayat yang kedua. Di rumah bapakku banyak tempat tinggal, saudara ya, nggak usah takut, ya. Ini loh Tuhan ngomong. Di rumah bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Loh, Yesus wani ngomong ini. Kok wani? Ya wani, dia yang punya. Ya, ayo kita baca di dalam misalnya ini. Bapak itu tahu kamar rumah saya, tahu nggak? Nggak tahu kan? Yang tahu kan saya punya. Ini Tuhan mengatakan demikian tadi ya. Dikatakan di rumah bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi. Coba kita baca di dalam ini, saudara ya, di dalam ayat 1 di dalam ini
Yohanes 4, Yohanes 3 ya. Yohanes 3 ya. Ayat yang ke-13. Yohanes 3 ayat yang ke-13 ya. Dikatakan tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Yesus Kristus. Dia tahu, saudara ya. Ya kadang-kadang ada yang saudara kita ya, oh Yesus itu bukan Tuhan ya. Yesus itu yang mati di salib ini. Buktinya dia tahu ya. Saudara ya. Dia tahu, dia kan sudah menjadikan di rumah tempat Bapakku banyak tempat loh. Ya roh, dia memang Tuhan. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Ya nggak ada. Berarti Tuhan pernah naik ya. Selain dari itu dia Allah ya. Selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Ya, itu yang kedua, yang ketiga tadi ya. Yohanes 14 ayat yang ketiga terakhir ini. Ya, Yohanes 3 ayat yang ke-14. Dan Yohanes 14 ayat yang ketiga, sorry. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya, jadi di surga itu percuma dengan Tuhan Yesus ya. Ya, dikatakan di sini di tempat di mana aku berada, ya, aku untuk Yesus berada, kamu juga berada. Ya, berarti kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Makanya itu saudara, kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu gelisah, dan kita mau tetap melakukan firman Tuhan. Ya, demikian firman Tuhan. Dia tidak boleh dapat menambahkan kekuatan iman kita dan boleh menambahkan ketaatan kita. Tuhan memberkati. Supaya kita mau tetap kuat untuk menghadapi tahun 2024 ya, supaya tidak khawatir lagi, supaya tidak gentar dengan cara apa? Melakukan disiplin dan taat ya. Kita mau menyanyikan sebuah lagu yang semua pasti bisa. Kau ada sama di setiap musik hidup. Haleluya.
Engkau pimpin kita dalam doa. Allah kami dan Bapa Haleluya Yesus. kepada kita terima kasih atas kebenaran firman Tuhan selalu mengingatkan dan membantu, selalu mengingatkan kepada kami Tuhan supaya kami taat takut akan Tuhan, supaya kehidupan kami mengikuti firman Tuhan, supaya kami disiplin dalam haleluya Tuhan kami ibadah, supaya kami tidak takut khawatir dan gentar akan sesuatu. Tuhan juga terima kasih Bapak, sudah terima kasih sesuai dengan hamba-Mu Bapak Pendeta Ari Wicaksono, memberkatikan kesehatannya, kehidupannya Tuhan, memberkatikan anak istri cucu menantu dia Tuhan, terlebih Tuhan memberkati dalam setiap pelayanan Tuhan, supaya banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Haleluya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah terima kasih memberkatikan hambanya Bapak Ibu Gembala kami, sama-samakan Tuhan akan kesehatan, memberkati Tuhan akan anak cucu menantu akan seluruh jemaatnya Bapak Surga sudah terima kasih kiranya Tuhan berikan doa dan permohonan kami dan rasa syukur kami Tuhan yang kami alahkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah dinasihati, sudah dihibur oleh firman Tuhan. Tiba saatnya kita diberi kesempatan bagi saudara-saudara yang ingin berbuat baik, persembahan, dipersilakan yang bertugas mempersiapkan diri. Untuk mendasari persembahan kita pada malam hari ini, kita akan baca firman Tuhan yang begini bunyinya. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan mencinta aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Karena itu, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Dimohon Bapak Suparlan pimpin kita dalam doa. Itulah kami bersyukur oleh Tuhan yang sudah memelihara kehidupan kami, sehingga saat yang indah ini Tuhan, kami dapat kesempatan apa yang ada pada kami, yang kami tahu Tuhan semuanya sangat dari Tuhan, dan kami mempersembahkan dengan yang penuh kita semuanya untuk memuliakan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan percaya Tuhan mencukupkan, Tuhan memberikan. Terima kasih Tuhan, dan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Betapa baik Kau kasihmu dalam kesudahanmu. Betapa mulia kasihmu Yesus, Tuhanku selamatkan.
baik itu persembahan perpuluhan, ucap bersyukur, kasih, persembahan tantangan, persembahan apapun juga yang sudah dipersembahkan atau yang akan dipersembahkan, percaya dan yakin bahwa Tuhan sudah mengembalikan berlipat kali ganda. Puji nama Tuhan. Pengumuman yang pertama, seluruh sidang jemaat Tuhan berterima kasih pada hambanya Bapak Pendeta Heru Wicaksono yang telah melayani kita pada malam hari ini. Tuhan memberkati Bapak, memberkati Ibu, putri-putri, cucu, menantu, memberkati kesehatan, pekerjaannya, apa yang diusahakannya, pergumulan kerinduannya, terlebih Tuhan memberkati pelayanannya. Puji nama Tuhan. Yang kedua, kita bersyukur pada Tuhan Yesus Kristus yang pada malam hari ini kita sembah ya. Kita sehat, kita berada di tempat ini untuk memuji membesarkan nama Tuhan di hari terakhir di dalam tahun 2023 ya. Itu adalah anugerah yang begitu besar yang Tuhan berikan kepada kita. Melebihi apapun yang di dunia ini ya, kekayaan, kehormatan, kepandaian itu ya, yang nomor belakang. Pertama yang kita bersyukur kita ada di tempat ini, mengucap syukur atas kesehatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Puji nama Tuhan. Pengumuman selanjutnya jadwal ibadah Minggu sekolah Minggu pukul 7:30 pagi seperti biasa. Jam 6 sore ibadah raya seperti pada malam hari ini. Rabu doa malam jam 6, Jumat kaum wanita jam 6. Minggu besok tanggal 7 Januari kita akan berkumpul kembali di tempat ini di dalam ibadah raya yang disertai dengan perjamuan kudus ya, pukul 6 sore. Kita akan bersama-sama minggu pertama di dalam tahun 2024. Kita akan bersama-sama berjumpa untuk beribadah di tempat ini yang disertai dengan perjamuan kudus. Mari anak-anak kita, saudara-saudara kita yang pada malam hari ini liburan karena tahun baru ya, kita ajak untuk beribadah perjamuan kudus di minggu pertama di tahun 2020. Nama Tuhan. Terima kasih song leader, singer, Tuhan memberkati. Tim musik, Tuhan memberkati. Maju terus, pantang mundur, lengkap. Apapun yang digumulkan, apa yang menjadi kerinduan, pasti Tuhan memberkati di tahun 2024. LCD Sound System, Tuhan memberkati. Dan seluruh sidang jemaat Tuhan yang tetap setia, baik yang di atas, ya yang di bawah. Tuhan memberkati, percaya dan yakin bahwa jerih lelah payah kita tidak akan sia-sia. Puji nama Tuhan. Mari kita akhiri pada kita pada malam hari ini. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita pujikan Tuhan.
kami bersyukur Bapa. Tuhan telah pimpin ibadat kami yang terakhir di tahun 2023. Anugerah yang besar Tuhan berikan pada kami umat jemaat GP Galilea. Terima kasih atas pimpinan yang indah Bapak. Terima kasih kesempatan yang indah. Malam jam ini kami boleh bersama-sama dalam Kapa yang Maha Kudus. Memuji besarkan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Pesan-pesan di tahun penghujung 23 ini. Terima kasih Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih. Ampunkan dosa kesalahan kami Bapa. Terima kasih firman malam jam ini Tuhan. Mengingatkan kami semua. Biarlah di dalam kami berjalan di tahun yang baru Tuhan. Kami tetap Tuhan setia. Beribadat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, takut Tuhan, tidak khawatir. Dan mencari jiwa-jiwa untuk datang bertobat di bangkai salib Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Berikan firman kepada kami semuanya Tuhan. Bahkan pada anak-anak yang tidak tampak hadir malam jam ini. Terima kasih. Kami berdoa bagi hamba Bapak Pendeta Heru Caksono. Saat ini Tuhan percayakan untuk menjadi saluran berkat bagi kami. Berkati di dalam pelayanannya. Berkati di dalam kesehatannya. Berkati di dalam keluarganya. Istri, putri-putrinya, cucu menantunya. Pekerjaannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Syukur dan terima kasih. Kami bersyukur Tuhan senantiasa memberkati jemaat GP Galilea. Terima kasih Bapa, syukur dan terima kasih. Perkenankan kami berdoa bagi anak-anak yang saat ini tidak tambah hadir, yang sakit sembuhkan. Yang mungkin bepergian Naomi, lindungi dan jaga. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat pelayanan pekerjaan Tuhan GPI Galilea. Serta Tuhan kegiatannya. Tuhan yang turut campur tangan. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah, yang ujian, yang skripsi, persiapan wisuda. Tambah semangat belajar dan dijauhkan dari pergaulan yang jahat. Terima kasih. Jadikan mereka anak-anak Tuhan yang berhasil. Berkati Tuhan orang tua mereka. Terima kasih Bapa, syukur dan terima kasih. Memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini serta kegiatannya. Memberkati anak-anak Tuhan yang di luar pulau, yang di luar kota. Tuhan selalu melindunginya Bapa. Memberkati keamanan yang ada. Baik dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Satpol PP, Tim Satuan, dan SOS 88. Adalah kekuatan dan bertanggung jawab sehingga keamanan tersedia. Nama Tuhan saja dan diagungkan. Kami berdoa bagi para dokter, medis, perawat, anak-anak semua yang ada di Surabaya, di mana-mana tempat, tolong Tuhan Yesus. Beri kekuatan, lindungi Naomi, lingkupi dengan kuasa Roh Kudus. Berikan boleh Tuhan dinas bertugas dengan dapat kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, syukur dan terima kasih. Memberkati persembahan umat sidang jemaat semuanya Bapa. Baik itu perpuluhannya, baik itu Tuhan persembahan untuk gereja, untuk pembangunan gereja, renovasi gereja, untuk yatim piatu, untuk pelayanan di mana-mana tempat, sembako-sembako mereka. Tuhan pasti memberkati dengan berkelimpahan. Terima kasih Bapak, syukur dan terima kasih. Kami berdoa bagi pemerintahan yang ada. Kita bangsa negara Indonesia kami telah berdasarkan Pancasila sampai selama-lamanya. Sehingga hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan dengan leluasa. Banyak jiwa-jiwa datang bertobat di bawah kaki salib Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih. Memberkati anak-anak yang hadir saat ini. Tuhan mengetahui kedatangan kami masing-masing. Sampai dasar hati kami Tuhan Maha Tahu. Kami percaya
Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Yang susah Tuhan sudah hibur. Yang lemah Tuhan sudah berkata. Yang bawa masalah yang berat Tuhan sudah selesaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih. Tuhan, sementara anak-anak sudah tinggalkan ruangan ini, pulang ke rumah tangga mereka masing-masing. Sedetik tidak tahu apa yang akan terjadi, Tuhan. Itulah sebabnya kami menanti berkat daripada Tuhan. Diberkatilah suamimu, Amin. diberkatilah istrimu, Amin. diberkatilah anak-anakmu, Amin. diberkatilah orang tuamu, diberkati pekerjaan usahamu, diberkati sekolah kuliahmu, diberkati buah kandunganmu, dan diberkati kesehatan. Sekarang pada kekasih-kasih Tuhan, pulanglah dengan membawa damai sejahtera, kasih karunia daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang menyertai kami malam jam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sebelum kita menikmati perjamuan kasih, dimohon Ibu Pendeta Haryati Mulyoto berdoa buat makanan dan minuman yang akan kita nikmati.